Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aspar, NPM 091058041991 dari Prodi Administrasi Publik kelas A semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sidenden Rapang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yakni Dr. Andes Andi Uceng, MSI. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, pengertian perlindungan hukum bagi rakyat. Yang kedua, perlindungan hukum di bidang perdata. Yang ketiga, perlindungan hukum dalam bidang publik. Yang keempat, tata urutan perundang-undangan. Yang kelima, pembuatan naskah akademik. Yang keenam, proses perumusan kebijakan. Yang ketujuh, legal drafting. Pembahasan yang bagian A. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Bagian B. Perlindungan hukum di bidang perdata. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata. Bagian C. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas hukum umum, pemerintah yang layak memiliki peran penting dan memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundangan. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bagian D. Tata urutan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah terkait peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Bagian E. Pembuatan naskah akademik. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang 12/2011. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi secara umum,
naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Bagian E, proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Seperti telah disebut sebelumnya, proses perumusan kebijakan harus melalui fase analisis, rancangan kebijakan dan berbagai pilihan alternatif. Kebijakan harus dianalisis untuk menemukan kebijakan yang paling valid untuk mengatasi masalah, efisiensi, dan dapat dipraktikkan di dunia nyata. Beberapa model analisis dalam rumusan kebijakan misalnya, yang pertama, analisis biaya atau manfaat. Yang kedua, model multijobtives. Yang ketiga, analisis keputusan atau decision analysis. Yang keempat, analisis sistem atau sistem analisis. Yang kelima, operation research. Yang keenam, nominal group teknik. Bagian G, legal drafting. Pengertian legal drafting secara sempit adalah penyusunan atau perancangan peraturan perundang-undangan. Pengertian legal drafting secara luas adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat publik, swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti perjanjian atau kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Itulah beberapa pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.